Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang alga hijau atau Chlorophyta. Perkenalkan, kelompok kami adalah Nabila Arich Aridini Putri, Siti Nur Komariah, Fitria Rahmawati, Dea Hidayatul, dan Luluk Wijayanti. Pada materi ini kita akan membahas karakteristik alga hijau, habitat alga hijau, siklus hidup dan reproduksi alga hijau, peran di bidang ekonomi dan ekosistem alga hijau. Materi yang pertama adalah karakteristik alga hijau. Ada yang bersel satu, ada yang membentuk koloni. Bentuk dan ukuran kloropas beraneka ragam. Ada yang seperti mangkuk, busa, jala, atau bintang. Di dalam sitoplasma sel yang dapat bergerak, terdapat vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai alat osmoregulasi. Bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada pula yang menyerupai tumbuhan tinggi. Pada sel reproduksi yang motil, terdapat pigmen yang disebut sigma atau bintik mata merah. Inti sel alga hijau memiliki dinding, sehingga bentuknya tetap. Pada alga hijau yang motil, terdapat dua flagela yang sama panjang. Untuk selanjutnya yaitu habitat alga hijau. Alga hijau merupakan golongan terbesar di antara ganggang dan sebagian besar hidup di air tawar, seperti Volvox sp dan Chlamydomonas, serta beberapa di antaranya ada yang hidup di air laut, seperti Ulva sp, dan sebagian ada yang hidup di air payau. Jenis yang hidup di air tawar bersifat kosmolipid, terutama hidup di tempat yang cahayanya cukup, seperti kolam, danau, dan genangan air. Alga hijau ditemukan pula pada lingkungan semi akuatik, yaitu pada batu-batuan, tanah lembab, dan kulit batang pohon yang lembab. Kemudian cara hidup alga hijau. Alga hijau melekat pada batuan. Beberapa ada yang mengapung atau melayang, simbiosis, serta sebagian hidup sebagai fitoplankton. Beberapa jenis ada yang hidup melekat pada tumbuhan atau hewan. Contohnya, Colecate yang tumbuh sebagai epifit pada permukaan tanaman air tawar lainnya. Selanjutnya yaitu tentang reproduksi alga hijau. Reproduksi yang pertama yaitu reproduksi aseksual, dilakukan tanpa adanya peleburan sel jantan dan betina, tetapi dilakukan dengan pembelahan biner atau ganggang bersel satu. Fragmentasi atau ganggang berbentuk benang dan berkoloni. Selanjutnya yaitu serta membentukkan zoospora atau spora kembara. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara peleburan sel kelamin jantan dan betina, serta ada juga yang secara konjugasi. Selanjutnya yaitu tahapan reproduksi aseksual. Yang pertama, mengenai cara pembelahan biner, terjadi pada ganggang atau alga uniseluler seperti Euclenoid, Corella, dan Virophyta atau ganggang api. Pada Euclenoid, pembelahan biner terjadi dengan membujur. Pembelahan tersebut diawali dengan pembelahan inti, diikuti dari pembelahan sitoplasma. Kemudian dari satu sel induk yang dihasilkan kedua sel anakan yang tumbuh menjadi ganggang baru. Proses yang kedua yaitu tentang reproduksi aseksual fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh ganggang. Bagian tubuh yang terlepas di tubuh induk tumbuh menjadi ganggang baru. Fragmentasi yang pada ganggang multiseluler terbentuk filamen dan talus. Contohnya pada Cladophora, Sargassum, Spirogyra, Macroctis, dan Laminaria. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual dengan cara pembentukan spora vegetatif. Pembentukan spora vegetatif terjadi dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Pembentukan spora secara vegetatif
terjadi jika kondisi lingkungan mendukung dan jumlah makanan mencukupi. Hal tersebut dapat terjadi pada ganggang atau alga yang bersifat uniseluler maupun yang multiseluler. Contohnya pada Hydrodiction, Ulotrix, Chlamydomonas, dan Fusarium. Siklus hidup Chlamydomonas. Yang pertama, Chlamydomonas dewasa yang berflagela dan berkromosom haploid N. Di tahap reproduksi aseksual dimulai dengan menghilangnya flagela. Selanjutnya terjadi pembelahan secara mitosis yang berlangsung sebanyak 2 kali atau lebih sehingga menghasilkan sel anak yang berjumlah 4 atau lebih. Yang kedua, sel-sel anak membentuk dinding sel dan flagela yang menjadi zoospora. Jika dinding sel induk pecah, maka keluarlah zoospora yang dapat berenang. Zoospora kemudian tumbuh menjadi Chlamydomonas yang baru berhaploid N. Yang ketiga, yaitu jika persediaan makanan berkurang atau lingkungannya kering, Chlamydomonas akan bereproduksi secara seksual yang diawali dengan pembentukan gamet haploid yaitu N dengan pembelahan mitosis secara berulang kali. Gamet kemudian dilepaskan dari sel induk. Yang keempat, terjadi singagami antara gamet yang berbeda jenis, positif dan negatif, dengan menghasilkan zigot diploid yaitu 2N. Yang kelima yaitu zigot kemudian membentuk selubung yang kuat dan resisten yang disebut dengan zigospora. Yang keenam, zigospora atau 2N kemudian mengalami pembelahan yang terjadi secara meiosis dengan menghasilkan 4 individu baru yang haploid atau N. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, konjugasi. Konjugasi adalah proses saling berlekatan antara 2 individu yang berbeda jenis dengan diikuti terjadinya plasmogami, yaitu peluburan plasma sel, dan juga kariogami, peleburan inti sel. Contohnya, ganggang yang bereproduksi secara konjugasi adalah Spirogyra yang berbentuk filamen tak bercabang. Yang kedua, singami. Singami ini adalah peleburan antara 2 sel gamet yang sama dengan bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenisnya, yaitu positif dan negatif. Yang kemudian diikuti dengan terjadinya peleburan inti. Singami ini menghasilkan zigot yang diploid atau 2N. Contohnya, ganggang yang melakukan singami adalah ganggang hijau vulva. Yang ketiga, anisogami. Anisogami adalah peleburan antara sel gamet yang ukurannya dan bentuknya berbeda. Oogami yakni masuknya sel gamet jantan yang berflagela atau sperma ke sel gamet betina atau ovum. Kemudian terjadi peleburan inti yaitu zigot. Contohnya terdapat pada ganggang yang melakukan oogami adalah laminaria. Oke, slide terakhir ada peran alga hijau. Nah, alga hijau ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu Spirogyra, ulva, sama chlorella. Nah, untuk Spirogyra sendiri merupakan produsen primer yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, serangga, dan serangga air. Keberadaan produsen mengundang kehadiran konsumen, predator, dan organisme lain yang membentuk membentuk ekosistem perairan. Nah, yang ketiga, alga ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bioetanol yang ramah lingkungan dan juga bernilai ekonomis. Yang kedua, ada ulva. Nah,
ulva ini fungsinya sebagai penghasil utama bahan organik dalam ekosistem perairan. Ulva ini juga memiliki kadar protein yang tinggi, vitamin, mineral, dan termasuk zat besinya. Nah, makanya ini bisa dijadikan masker dan juga bisa dijadikan makanan seperti nori yang memiliki nilai ekonomis lumayan. Nah, yang terakhir ada chlorella. Chlorella ini dijadikan sebagai salah satu indikator kualitas air pada suatu lingkungan. Jika banyak ditemukan chlorella pada suatu ekosistem air, maka kualitas air tersebut dapat dikatakan baik. Yang kedua, chlorella ini dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi, mempercepat penanganan luka, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan kualitas hidup, dan menormalkan fungsi tubuh dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flames are like the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with